Rabu lalu. Untuk memasarkan narkoba, Ali dibantu dua narkotika inisial LK yang berada di lapas. Sedangkan pelaku DL dan baru saja Polsek Kembangan bersama dengan Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menggelar internasional masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Berdasarkan pengungkapan kasus narkoba terbaru, tangkap di lapas narkotika kelas 2A Cilengkong, Bale Endah, Kabupaten Bandung beberapa hari lalu. Di sebuah kontrakan di wilayah Kampung Pisang, Karadenan, Cibino. Alat untuk mengemas narkotika yang mereka bawa, serta sisa-sisa sabu. Yang sedang asik menghisap narkotika jenis sabu tersebar luas di media sosial. Ironisnya, video ini direkam oleh rekannya sendiri. Sudah banyak pencandu narkoba yang tertangkap kasus akan narkoba, namun mereka sebenarnya tahu akan resiko itu. World Drugs Report 2016 pada tahun 2014 menyatakan bahwa seperempat populasi dunia usia 15 hingga 64 tahun telah mengkonsumsi narkoba. Menurut data survei Badan Narkotika Nasional tentang penyalahgunaan narkoba tahun 2018, pecandu meliputi pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, artis, supir angkot, anak jalanan, juga pejabat. Pada tahun 2017, Badan Narkotika Nasional bersama juga Polri telah menangkap kasus 64.527 kasus tentang narkoba. Menurut BNN, ada 5 provinsi yang tingkat kasus narkobanya terbesar di Indonesia. Yang pertama, Sumatera Utara. Yang kedua, Kalimantan Timur. Yang ketiga, Sumatera Selatan. Yang keempat, DKI Jakarta. Yang terakhir, Jawa Barat. Tahu. Kita sebagai aparat keamanan pasti tahu tentang bahaya tentang narkoba. Tahu. Tahu. Narkoba. Tahu narkoba. Tahu. Tahu. Iya bahaya. Ya berbahaya lah. Ya kalau menurutku sih bahaya, soalnya itu bakal merusak saraf mental kita ya. Itu juga bahaya buat kita semua di Indonesia. Bahaya karena itu merusak masa depan kalian. Itu bahaya banget, soalnya kan kalau misalkan penggunanya pakai narkoba itu bakal merusak sistem saraf otaknya ya kan. Yang pasti sangat berbahaya dan bakalan merusak para generasi penerus. Makanya kita berantas narkoba. Kalau narkoba sebenarnya singkatan, ada singkatan ya, singkatan narkoba itu yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Kalau cara kerja narkoba sendiri sebenarnya tergantung dari zat narkoba itu juga ya. Tapi secara umum bisa kita definisikan intinya narkoba itu mempengaruhi sistem saraf pusat di otak ya. Seperti kita ketahui di dalam otak kita itu ada 2 neurotransmitter yang berperan, yaitu yang pertama dopamin, yang kedua adalah serotonin. Nah ini berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah neurotransmitter itulah yang perannya digantikan oleh narkotika ini, oleh narkoba ini, seperti itu. Jadi contoh misalkan seseorang ketika dia merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu, nah itu otomatis dopaminnya akan bekerja. Nah, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, si dopamin itu akan disimpan kembali ke dalam otak. Nah, pada pengguna narkotika psikotropika, si dopamin ini, si neurotransmitter ini akan dipaksa untuk keluar supaya seseorang bisa merasa bahagia, merasa senang. Akibatnya jika terlalu lama seperti itu, otomatis si dopamin sendiri tidak akan kembali lagi ke tempat semulanya, sehingga ketika seseorang itu ingin bahagia, dia tidak bisa terproses secara alamiah. Otomatis dia harus menggunakan narkotika lagi, sehingga seperti itu berulang-ulang seperti itu. Secara positif, ketika dia menggunakan, dia akan merasa senang, mungkin kemudian merasa tenang, dia bisa beraktivitas secara lebih daripada yang ketika dia masih normal. Cuman
ketika efek dari narkotika itu hilang, ya secara otomatis dia akan merasa murung, kemudian kurang percaya diri, kemudian tidak bisa beraktivitas secara normal, bahkan cenderung menarik diri seperti itu. Nah, makanya cara dia untuk memperoleh itu semua gimana ya, dengan menggunakan narkotika lagi. Ada yang stimulan, kemudian ada yang depresan, ada yang halusinogen. Nah, contoh yang stimulan yang sekarang lagi tren mungkin seperti sabu-sabu, kemudian kokain, seperti itu. Nah, gunanya stimulan ini adalah apa? Ketika untuk beraktivitas, semacam doping mungkin, semacam doping ketika butuh tenaga untuk bekerja lebih, ketika dia butuh konsentrasi lebih, mereka biasanya menggunakan stimulan. Nah, yang kedua adalah depresan. Nah, depresan ini lebih ke arah efek menenangkan, menekan kerja otak. Jadi ketika seorang butuh ketenangan, dia akan menggunakan jenis yang depresan. Contohnya adalah heroin, morfin, ya, kemudian obat-obat penenang seperti benzodiazepin golongannya ya. Nah, yang ketiga adalah golongan halusinogen. Nah, ini sifatnya adalah memberikan halusinasi ketika orang ingin memiliki daya khayal yang berlebihan. Contoh misalkan penggunaan untuk zat ganja. Ganja itu intinya untuk halusinogen. Nah, karena efek-efek positif inilah yang mereka rasakan cocok untuk mereka, sehingga mereka menggunakannya berulang-ulang. Latar belakang mereka menggunakan biasanya satu karena pergaulan, kemudian rasa ingin tahu ya, terutama kalau di kalangan remaja itu rasa ingin tahu. Kemudian ada masalah tertentu, masalah pribadi yang mungkin menurut mereka tidak ada penyelesaiannya dari narkotika. Kemudian ada masalah dalam keluarga juga, mungkin dengan orang tua atau dengan saudara. Kemudian masalah di pekerjaan, masalah di sekolah, seperti itu. Ada juga yang kepentingannya adalah untuk masuk ke kalangan tertentu. Kenapa remaja jadi sasaran? Intinya sih sekarang ini kan bisa dibilang usia remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang besar, ya, rasa ingin yang besar, sehingga untuk mempengaruhi mereka dengan sesuatu hal yang baru itu sangat mudah gitu. Karena tadi rasa penasaran itu, kemudian rasa ingin tahu, kemudian anggapan bahwa menggunakan sesuatu yang dilarang itu adalah suatu tren. Remaja ya, khususnya di era milenial seperti ini, pesan yang paling utama adalah jauhi narkoba. Jadi jangan sekalipun menyentuh atau mencoba-coba atau ingin tahu seperti apa. Karena ketika Anda sudah mencoba, ketika Anda sudah sampai ke tahap, walaupun tadi awalnya coba-coba, kemudian atau misalkan hanya ikut-ikutan, tapi ketika Anda jatuh ke tahap kecanduan, itu pilihannya hanya 3. Yang pertama, Anda bisa meninggal. Yang kedua, Anda bisa mengalami gangguan jiwa. Atau yang ketiga, ya konsekuensi hukum, berarti di penjara. Nah, bagi rekan-rekan atau teman-teman remaja atau siapapun yang sudah jatuh ke tahap penyalahgunaan, segera rehabilitasi sebelum terlambat. Dengan itu, Badan Narkotika Nasional dan juga bekerja sama dengan Polri dan juga Dinkes memiliki program yaitu P4GN, yang dimana program tersebut melakukan sosialisasi di tingkat pendidikan dan juga tingkat masyarakat, sehingga masyarakat dan juga pendidikan, khususnya pelajar dan juga mahasiswa, mengerti akan bahayanya narkoba. Terakhir, hanya ada 3 pilihan: meninggal, gangguan jiwa, hukum, atau di penjara. Maka dari itu, jauhi narkoba.